Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Maela Kusumaningrum, dan rekan saya, Mustafiah Wulandari dan Alfi Fahrezi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ejaan yang Disempurnakan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana menghubungkan serta memisahkan lambang-lambang. Secara teknis, ejaan adalah aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf sebagai berikut. Nama dan huruf sudah disertakan di sebelahnya. Huruf A dinamai A, dibaca A. Huruf B dinamai BE, dibaca B. Huruf C dinamai CE, dibaca C. Huruf D dinamai DE, dibaca D. Huruf E dinamai E, dibaca E. Huruf F dinamai EF, dibaca F. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata ada 3, di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf vokal A di awal itu api, di tengah padi, di akhir lusa. Huruf vokal E di awal emas, di tengah kena, di akhir tipe. Huruf vokal I di awal itu, di tengah simpan, di akhir murni. Huruf vokal O di awal oleh, di tengah kota, di akhir radio. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Sebelum itu, konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Keempat, huruf diftong. Huruf diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal ini disebut diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NY, dan SY. Contohnya khairin, NG ngambek, NY nyamuk, dan SY syukur. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Berikutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata dibagi menjadi 3. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara 2 buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Jika di tengah ada 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Pemenggalan kata yang kedua, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Pemenggalan ketiga, yaitu jika suatu kata terdiri atas lebih dari 1 unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalan dapat dilakukan 1 di antara unsur-unsur itu atau 2
pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Selanjutnya huruf kapital yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mustofiah Wulandari. Dipersilahkan. Berikutnya adalah huruf kapital. Pemakaian huruf yang lazim dalam bahasa Indonesia adalah huruf kapital atau huruf besar dan huruf miring, sedangkan huruf tebal tidak pernah diatur dalam pedoman EYD. Uraian secara rinci tentang penulisan huruf kapital akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan dengan nama Tuhan. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan dan keturunan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Hal-hal penting yang harus kita ketahui dalam penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar tertulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata turunan. Disebut imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Berikutnya, gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Kemudian singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari atas satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Selanjutnya adalah angka dan lambang. Angka dipakai untuk menyatakan lambing, bilangan, atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan Arab atau angka Romawi. Kedua, angka digunakan juga untuk menomari bagian karangan dan ayat kitab suci. Ketiga, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an. 4. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. 5. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat yang mengirinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Berikutnya adalah tanda titik dua. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Terima kasih atas partisipasinya. Bila ada kesalahan dari kelompok kami, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.